saya Putri Falmandagia dengan NIM 86053573 dengan Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yuk, simak videonya baik-baik. Pembahasan pertama yaitu ontologi. Tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta hakikat dari realitas yang dipelajari. Dengan kata lain, ontologi ini menjawab pertanyaan apa yang ada dan apa yang telah diteliti dalam suatu ilmu. Dengan pengertian lebih mendasar, ontologi ini cabang filsafat ilmu yang membahas apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu serta hakikat dari realitas yang dipelajari. Ontologi ini juga membantu kita memahami apa yang benar-benar ada dan menjadi fokus dalam suatu bidang ilmu. Contoh, dalam ilmu pendidikan, objek yang dikaji dalam pendidikan adalah siswa, guru, proses belajar, dan lingkungan belajar. Semua itu dianggap sebagai realitas yang nyata yang dapat dipelajari. 2. Epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu ilmu dapat diuji dan dibuktikan. Contohnya, seorang peneliti pendidikan menggunakan metode observasi wawancara dan eksperimen di kelas untuk mengetahui metode belajar yang efektif. Hasilnya diuji agar dapat dipastikan kebenarannya. 3. Aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, manfaat, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya untuk diketahui saja, tetapi juga digunakan secara bertanggung jawab dan dapat memberikan manfaat. Contoh, ilmu pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencerdaskan siswa, serta harus diterapkan dengan etika, seperti tidak membedakan siswa dan tidak merugikan pihak manapun atau pihak lain. Nah, sekarang kita akan membahas apa kaitan dari ketiganya. Kaitan ketiganya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini adalah mereka adalah 3 unsur yang sangat berkaitan erat, di mana setiap unsur memiliki perannya masing-masing, namun bekerja secara terpadu, sehingga menghasilkan ilmu yang utuh dan bermakna, di mana ontologi berperan sebagai awal atau dasar yang menjadi penentu apa yang menjadi objek kajian ilmu, sehingga memberikan arah yang jelas tentang objek yang dipelajari. Tanpa ontologi, suatu ilmu tidak memiliki kejelasan mengenai objek yang dikaji, sehingga sulit untuk berkembang secara sistematis. Kemudian dilanjutkan oleh epistemologi, di mana epistemologi ini berperan menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Epistemologi memastikan bahwa proses ilmu dilakukan dengan metode yang tepat, sehingga menghasilkan pengetahuan yang valid, objek, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya epistemologi ini, ilmu tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan melalui proses ilmiah yang terstruktur. Dan kemudian langkah terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi ini melengkapi keduanya dengan memberikan arah mengenai tujuan, nilai, dan manfaat dari ilmu yang telah diperoleh. Aksiologi juga berperan untuk memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan, tidak disalahgunakan, serta memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Tanpa aksiologi ini, ilmu berpotensi digunakan secara tidak bertanggung jawab. Sehingga ketiga hal tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh, di mana ontologi berperan menentukan apa yang akan dipelajari. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara tahapan proses
pengetahuan tersebut didapatkan, dan aksiologi mengarahkan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ketiga aspek ini saling melengkapi, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya secara teori, tetapi juga bermanfaat, bernilai, dan relevan bagi kehidupan manusia. Sehingga ketiga hal ini membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu tidak hanya benar secara teori saja, tetapi juga memiliki nilai guna dan diterapkan secara etis dalam kehidupan. Baik, demikian saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.